Shalom saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Dede Daniel, dalam renungan malam yang saya buat dan post setiap malam untuk menemani saudara sebelum saudara tidur dan beristirahat. Sangat baik sekali sebelum kita tidur, kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Karenanya firman Tuhan yang memberikan efek penyegaran dalam diri kita, dan juga tentunya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari ini kita sudah memasuki hari Selasa 10 September 2024 dan kita belajar mengenai bagaimana kita mengelola hidup kita dengan baik. Dan hari ini kita mau mengarahkan fokus kita untuk menyenangkan Tuhan. Saya beri judul Hidup Menyenangkan Tuhan. Kita sama-sama membaca dalam ayat hafalan kita 2 Korintus 5 ayat 9. Sebab itu kami juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Saudara, kata berkenan ini adalah sama dengan kata pleasing to God, to the Lord. Kalau kita membaca di dalam New American Standard Bible, di sana dikatakan, therefore we also have as our ambition, whether at home or absent, to be pleasing to Him. Saudara, kata ambisi, berusaha itu mengandung arti saudara benar-benar push diri saudara, mendorong diri saudara untuk hidup menyenangkan Tuhan. Kalau saudara membaca dalam 2 Korintus pasal 5 ini menggambarkan bagaimana hidup kita yang dijamin oleh Tuhan pada saat kita meninggal. Paulus sadar dan kita pun semua harus sadar bahwa tubuh yang kita diami ini, yang di sini diumpamakan seperti kemah tempat kediaman kita, itu makin hari makin merosot. Itu satu proses yang kita tidak bisa tolak dan hindari. Kita mungkin bisa memperlambat proses penuaan, tapi makin lama kita makin lemah. Ini tentunya karena akibat dari dosa. Kita akhirnya mati juga secara fisik, namun kita nanti akan menerima tubuh kemuliaan di dalam Kristus. Dan pada saat kita mengalami kemerosotan secara jasmani atau fisik, namun kehidupan rohani kita, kata Paulus, harus makin maju. Manusia batinia kita justru harus diperbaharui hari demi hari. Karena itulah kita mesti tabah. Dalam ayat 6 dikatakan, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah dan terlebih lagi kami suka beralih dari tubuh ini untuk menetap kepada Tuhan. Karena itulah kita harus benar-benar hidup menyenangkan Tuhan selama kita hidup di bumi ini. Apa alasannya kita harus menyenangkan Tuhan? Karena di dalam ayat yang ke-10 dilanjutkan, sebab kita semua harus menghadap takhta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Tentunya penghakiman atau pengadilan Kristus di sini bukan mengacu kepada surga atau neraka, namun kepada upah yang akan kita terima suatu hari kelak saat kita ke surga dan bertemu dengan Tuhan. Dan salah satu objek penilaian dari Tuhan adalah apakah kita bisa sungguh-sungguh menggunakan tubuh kita, mengendalikannya sebaik mungkin untuk hidup menyenangkan Tuhan. Seberapa banyak kita seringkali lebih senang menyenangkan manusia. Sadarkah kita bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua orang? Ada banyak orang-orang, for some reason, kita sudah melakukan yang terbaik, melakukan banyak hal, tapi toh dia tidak pernah suka sama kita. Saya nggak tahu kenapa. Ada orang-orang yang seperti itu yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Apakah itu di tempat kerja, di rumah, bahkan di ladang pelayanan pun bisa terjadi seperti itu. Tapi fokus kita bukan untuk menyenangkan mereka sebagai manusia. Fokus kita adalah menyenangkan Tuhan saja yang menjadi satu-satunya sumber dalam segala sumber hidup kita. Kolose pasal 1 ayat 10
berkata, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan menyenangkan Tuhan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, so that you will walk in a manner worthy of the Lord to please Him in all respects. Saudara tidak akan pernah menjadi pribadi yang berhasil bila saudara tidak fokus untuk menyenangkan Tuhan. Ada banyak yang bisa mengecewakan kita, terutama orang lain, namun hari ini kita belajar untuk menyenangkan Tuhan. Pelawak terkenal dari Amerika yang bernama Bill Cosby pernah diinterview dan ditanya, "Apa rahasia suksesmu, Bill Cosby?" Dan dia menjawab, "Saya tidak punya rahasia apa-apa untuk sukses dalam hidup ini. Tapi saya tahu rahasia kegagalan. Kamu akan gagal saat engkau berusaha menyenangkan semua orang." Kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kadang kita harus berkata strict untuk kebenaran, sekalipun untuk itu saudara dibenci, bahkan dimusuhi. Tidak apa-apa. Yang penting di hadapan Tuhan saudara menyenangkannya. Dan itulah yang Rasul Paulus lakukan dan juga banyak tokoh-tokoh Alkitab lakukan. Mereka harus lebih takut dan taat kepada Tuhan daripada takut ditinggalkan oleh teman atau siapapun juga. Karena fokus hidup kita dalam mengelola hidup kita yang Tuhan berikan adalah hanya untuk menyenangkan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, Raja kita. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Biar firman Tuhan mengubahkan kita semua. Selamat malam, selamat tidur, dan selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.